Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur ke atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan dan bisa tergabung dalam forum presentasi ini. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Dr. Andesri Satata, MM, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi pada hari ini. Perkenalkan, saya Arianto Bagaskoro Prabowo dengan nomor induk mahasiswa 431201201111 yang ingin membawakan materi pentelan dari Bahasa Indonesia dalam membangun bangsa. Pada dasarnya, bahasa itu sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Bahasa biasanya mereka gunakan untuk mengekspresikan dirinya, entah mereka sedang marah, mereka sedang senang, mereka sedang sedih. Nah, selain itu bahasa mereka gunakan sebagai alat komunikasi antar sesama manusia yang lain. Jadi seperti itu. Nah, manusia juga menggunakan bahasa sebagai alat untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi misalkan dari suku A pindah ke daerah yang lain dan bertemu dengan suku B, nah mereka menggunakan bahasa untuk saling beradaptasi. Nah, pada zaman dahulunya bahasa itu umumnya secara lisan, tetapi juga ada berupa tulisan ya, tapi bukan berupa tulisan. Mereka menggunakan gambar untuk sarana berkomunikasi seperti yang kita lihat pada film-film, mungkin ada gambar-gambar di gua-gua. Nah, itu jadi cara mereka untuk berkomunikasi seperti itu. Pada saat ini Indonesia sudah memasuki era modern yaitu abad ke-21. Nah, abad 21 ini menjadikan suatu kemunduran dari bahasa Indonesia itu. Nah, dimulai dari banyak orang-orang yang tidak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan dari bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari era abad 20, misalkan di era 80-an, 70-an itu sudah ada istilah bahasa prokem yang digunakan dalam berbahasa kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa dibilang sebagai bahasa gaulnya pada zaman dahulu. Nah, bahasa prokem itu menjadikan jadi kode-kode dalam menggunakan bahasa. Nah, jadi bahasa prokem itu ada istilah-istilah yang unik yang kita ketahui gitu loh. Bisa jadikan kode. Nah, dari situlah bahasa itu mulainya dari mundurnya bahasa itu mungkin pada era sekitar tahun segitu, atau mungkin zaman dulu lagi sudah ada istilah baru, istilah-istilah unik dari bahasa Indonesia ya. Kita memasuki pembahasan. Nah, pembahasan yang saya ambil ini memiliki dua subtopik. Yang pertama, peran bahasa Indonesia dalam sektor pendidikan. Bahasa Indonesia sudah dikumandangkan pada Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, mulai dari situlah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah,
bahasa Indonesia ini dijadikan mata pelajaran wajib pada setiap tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Namun ada masalah yang timbul dari bagian pendidikan ya terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, hal ini disebabkan karena adanya sekolah internasional. Nah, sekolah internasional ini kalau kita lihat, memang tujuannya itu sebenarnya untuk memudahkan orang-orang asing yang ada di Indonesia untuk anaknya bersekolah di Indonesia. Namun, pada akhirnya anak-anak Indonesia malah masuk ke sekolah internasional. Nah, ini disebabkan karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah internasional ini memiliki standar kualitas yang baik dan akreditasi yang baik. Jadi memang setiap orang tua menginginkan anaknya bersekolah di sekolah yang baik. Namun, nah ini masalahnya timbulnya di sini. Banyak dengan anak sekolah-sekolah di internasional, pasti mereka menggunakan bahasa internasional, itu bahasa Inggris. Banyak anak-anak yang sekolah dari tahapan sekolah pertama sudah masuk internasional hingga sekolah menengah atas ya gitu. Jadi mereka hanya mengetahui bahasa asing, jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, di sini sudah menjadi titik masalah penggunaan bahasa Indonesia di sektor pendidikan. Jadi ya seperti itu keadaannya pada saat ini. Pada subtopik yang kedua, yaitu pentingnya bahasa Indonesia dalam hal menyongsong era abad 21. Nah, pada era abad 21 ini memang banyak pengaruh-pengaruh dari dunia luar yang masuk ke Indonesia yang membuat bahasa Indonesia ini sudah tidak terlalu sering digunakan. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia dan mewajibkan menggunakan bahasa asing. Nah, namun menurut saya ini tidak menjadi suatu masalah yang serius karena penggunaan bahasa asing itu hanya harusnya digunakan di dunia kerja saja gitu. Selebihnya jika sudah selesai itu harusnya kembali lagi ke bahasa Indonesia lagi gitu dalam segi berkomunikasi. Jadi itu tidak menjadi suatu hambatan yang serius ya. Tapi mungkin bagi orang lain bahasa asing itu dianggap sebagai sebuah bahasa yang prestis ya, yang bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Namun bagaimana nanti kelanjutannya kalau menggunakan bahasa asing terus ya, jadi mungkin bisa menjadikan budaya-budaya Indonesia ini akan tergerus dan akan terhilang. Tapi kita tidak bisa selamanya menyalahkan bahasa-bahasa asing yang masuk gitu ke. Nah, ini bisa bahasa-bahasa baru ini bisa ditemukan dari ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memperkaya khasanah bahasa Indonesia.
kita masuk pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya ambil, bahasa Indonesia itu bisa memiliki peran yang amat penting ya bagi eh, kehidupan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia bisa menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan budaya serta mendorong perkembangan budaya di Indonesia. Dan juga bahasa Indonesia menjadikan sarana untuk menanamkan karakter serta kreativitas pada masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan diri untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Jadi bahasa Indonesia saya rasa penting sekali untuk dipelajari, untuk ditelaah lebih dalam agar budaya-budaya kita akan terus terjaga. Saran saya pada seluruh masyarakat Indonesia, tetaplah berbangga dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia dilihat sangatlah kaya akan isinya. Jadi bahasa Indonesia itu kalau kita lihat di luar negeri itu bahkan menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi pada pendidikan yang di luar negeri itu mereka disuruh memilih mata pelajaran pilihan, bisa mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mereka bisa berbahasa Indonesia, kenapa kita tidak gitu. Justru kita harus berbangga hati. Jadi bahasa kita ternyata lebih dikenal di luar negeri. Gitu. Ya, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari materi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.